selama ini telah berjuang untuk kita semua. Terus kepada teman-teman juga, kepada teman kelompok saya. Oke, pada hari ini kami dari kelompok 3 berkesempatan untuk presentasi yang mungkin tidak ada guru tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya. Belajar itu tidak semestinya ada guru. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Oke, pada kesempatan hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang pengertian gerakan dakwah ya. Yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama pengertian gerakan dakwah, yang kedua karakteristik gerakan dakwah, dan yang ketiga ada tinjauan gerakan dakwah. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu. Ada di samping kiri saya ada saudara Tuti Ayu, ada yang depan Arifam ya. Sekarang kita berlanjut kepada materi yang pertama, yaitu pengertian gerakan dakwah. Kepada materi pertama saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan pengertian gerakan dakwah. Gerakan dakwah atau lebih sering dikenal dalam sistem perpolitikan bukanlah sesuatu yang lain dari agama. Agama, begitu Yusuf Qaradawi, adalah sebuah sistem hidup yang lengkap yang mencakup pola aturan tentang penyelenggaraan pemerintah. Konsep pemisahan antara agama dari negara selanjutnya bukan lahir dari pemahaman Islam, tetapi dari pemahaman pandang ini. Aliran dakwah Harokah bermaksud untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya undang-undang dalam kehidupan, bukan saja kehidupan pribadi atau al-ahwal al-syakhsiyah, tetapi kehidupan bermasyarakat, yaitu al-ahwal al-ijtimaiyah, dan kehidupan bernegara, yaitu al-ahwal al-dawliyah. Dakwah Harokah saat ini perlu dihadirkan demi merekonstruksi masyarakat jahiliyah masa sekarang dan mengulangi kesuksesan dakwah seperti masa Nabi. Dari sudut pandang metode dakwah, pendekatan yang diterapkan mengikuti cara berpikir mazhab dakwah Harokah yang sebetulnya dalam beberapa hal ada kesamaannya dengan mazhab pengembangan masyarakat. Kesamaan itu misalnya dapat ditelaah dari tauhid. Namun demikian, mazhab dakwah Harokah berangkat lebih jauh ketika mengusulkan dakwah yang harus mencakup perbaikan negara atau pemerintahan. Untuk tujuan itu, dakwah Harokah mengambil jalur pendekatan dakwah masif yang kamu kepada karakteristik gerakan dakwah. kelima, menekankan prinsip-prinsip agama yang luhur dan menjauhkan diri dari perbedaan mazhab. Menurut Ricky Kutub, seorang aktivis dan arsitek dakwah gerakan di Mesir, ada 3 ciri dakwah gerakan. Pertama, lebih menekankan pada aksi ketimbang teori, wacana dan retorika, sebagaimana dakwah Nabi yang tidak membangun wacana tetapi membangun umat. Kedua, dakwah gerakan menggunakan penggunaan kekuatan fisik dalam membentuk jihad fisabilillah jika keadaan memaksakan. Jihad diperlukan untuk mengawal dakwah dan membela diri dari gerakan fisik yang menghalangi dakwah. Dan yang terakhir, dakwah gerakan sangat meniscayakan organisasi dan jaringan dalam kehidupan kolektif seluruh muslim, bersifat terbuka yang dibangun di atas akidah tauhid dan membuat Islamnya tanpa mengenal perbedaan suku, ras, dan warna kulit. Itulah tadi saya kembalikan kepada Ya, itulah ketiga materi yang saya sampaikan oleh pemakalan pada kesempatan hari ini. Sekarang kita kepada sesi tanya jawab. Teman-teman yang memiliki pertanyaan, saya persilakan. Saya buka 3 pertanyaan ya. Oke, untuk yang bertanya silakan angkat tangannya dan namanya satu-satu. Oke, ini kayak apa ya? Kayak masuk di materinya bukan saran. Jadi kayak masih kesimpulan kali ya. Mana telah dikatakan di sini bahwa bagaimana agar dakwah itu kembali ke bukan di masa jahiliyah tapi kembali ke masanya Rasulullah. Tapi kan kalau kita di negara Indonesia, negara berpolitik, tidak mungkin kita langsung memberontak pemerintah untuk menegakkan khilafah tersebut. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada di zamannya Rasulullah ada dakwah Harokah yang betul-betul menegakkan hukum syariat Islam. Jadi saya pernah mendengar ceramah, jangan menganggap ketika kita menerapkan hukum khilafah di Indonesia itu sudah tidak ada korupsi, tidak ada pembunuhan dan lain sebagainya. Rasulullah saja pemimpin terbaik seluruh umat
masih ada yang melakukan kemunafikan, masih ada yang melakukan pembunuhan, masih ada yang mencuri, masih ada yang korupsi dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah menganggap ketika pemerintahan kita sudah menerapkan negara syariat Islam itu akan semua negara akan aman, pembunuhan tidak ada lagi, orang pacaran tidak ada lagi. Di zamannya Rasulullah saja itu masih ada yang berzina, apalagi kita manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Ya Allah, jadi ini keadaannya sekarang tidak ada yang menjalankan dakwah harokah ini. Mungkin di Arab Saudi ukti, wallahu a'lam, tapi kalau di negara Indonesia dakwah apa ya? Kita titik beratkan di Indonesia itu tidak berjalan syariat Islam. Sudah? Apa nih? Untuk saudari lainnya, saya perlu sedikit ya. Maksud di sini adalah gerakan dakwah itu adalah harokat. Gerakan dalam bahasa Arab itu artinya harokat. Ya. Gerakan dakwah berarti harokat, sama ji. Harokat sama gerakan itu sama. Iya. Harokatnya bahasanya gitu. Bukan dikatakan gerakan, bukan dikatakan dakwah harokat, tetapi harokah dalam gerakan. Ya. Kalau orang bergerak tidak mesti bagaimana ya? taharrak ya Mungkin yang saudara pahami tadi nama dakwah itu gerakan apa? Iya, seperti aliran. Mungkin menangkap syarat Oke, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari pertanyaan sebenarnya ini cuma saran ya, saran dari kami dari saudari Amelia kepada pemateri kami, silakan. Oke, di sini dikatakan saran dari makalah kami memang apa yang saya baca. Nah, dikatakan seolah-olah mengarah ke materi. Terima kasih atas masukannya kepada saudari Amelia. Mengenai saran adalah sesuatu yang membangun ya. Jadi di sini saya simpulkan dalam dakwah biasa digerakkan oleh siapapun selagi orang-orang tersebut sadar akan eksistensi dakwah itu yang berorientasi kepada perkembangan. Kali ini saya menyarankan bahwa sadarlah bahwa eksistensi dakwah itu akan timbul ketika kita mau memulai. Jadi ini adalah saran untuk semua, bukan saran untuk makalah kami, saran untuk semua para pembaca. Mungkin ada kekeliruan dalam penulisan, kami mohon maaf, tapi mengenai saran ini saya sudah titik beratkan, ini benar berada di saran untuk para pembaca yang budiman. Bagaimana saudari Nabawiyah? Bagaimana bagaimana maksudnya dakwah komprehensif yang lebih mengena ke masyarakat? Apa itu komprehensif? Ini yang paling penting, jangan sampai kita menganggap dakwah komprehensif ini loh. Jadi komprehensif itu adalah keseluruhan. Jadi mungkin suatu saat nanti ketika kita mungkin sudah ujian meja itu ada yang namanya ujian komprehensif, ujian keseluruhan dari mata kuliah dari awal sampai jadi bagaimana dakwah komprehensif yang lebih mengena dalam masyarakat itu yang paling pertama adalah akhlak. Ya, jadi bagaimana kita bersikap kepada masyarakat, tidak usah jauh-jauh ke masyarakat, kepada keluarga saja dulu, kepada orang tua saja dulu. Bagaimana saya punya pengalaman dulu ketika saya masuk di Tapis itu orang tua saya tidak setuju, sama sekali tidak setuju. Tapi karena kita mencerminkan akhlak, saya pulang ke rumah itu satu biji piring pun saya tidak biarkan mamaku sentuh untuk dia cuci piring. Dengan cara itu, dengan mempraktekkan akhlak itu, memperlihatkan bahwa penghafalan Al-Quran itu tidak
selamanya bukan tercela ya, bukan selamanya akan tinggal dalam bidang akademik, tapi bagaimana Al-Quran membawa kita menjadi perubahan yang lebih baik dibanding akademik yang lebih tinggi. Masya Allah. Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Jadi akhlak yang paling pertama dicerminkan kepada masyarakat, itulah yang akan mengenal. Percuma kita berretorika panjang lebar sana sini, A B ini pendapat si A C, dalam hadis ini A. Itu percuma kalau kita tidak mencerminkan akhlak. Jadi yang paling pertama adalah akhlak. Ya, Insya Allah tertampar-tampar nih. Jawaban dari saudari setelah ya tentang komprehensif ya, satu komprehensif yang lebih mengenai. Bagaimana saudari Ina jadi itu komprehensif keseluruhan, dakwah secara keseluruhan, dan ketika kita ingin berdakwah secara keseluruhan mulailah dari akhlak. Yang pertama mungkin ini sudah waktu tinggal 6 menit lagi ya, yang pulang dulu. Mungkin itulah tadi apa dari kelompok kami ya, yang saya simpulkan sedikit ya, bahwasanya yang namanya berdakwah itu tidak mesti, gerakan dakwah itu tidak mesti juga dari kita melalui debat, berretorika, kita berbicara depan orang panjang lebar, tapi dakwah itu bisa melalui yang seperti dikatakan oleh Firasma ya, akhlak. Oke? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga yang sudah memperhatikan, dan yang tidak memperhatikan terima kasih juga. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga yang saya doakan semoga memperhatikan materi. Selamat sampai rumah. Amin. Selamat sampai rumah. Amin. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.